Halo semuanya, jadi ketemu lagi dengan Mr. Benben ya. Jadi sekarang kita akan belajar tentang trigonometri lanjutan. Jadi ini sudah video yang keempat, rumus perkalian trigonometri. Oke, jadi kita akan menemukan bagaimana caranya kita bisa memperoleh rumus perkalian trigonometri. Oke, itu semua bermula dari rumus dasar gitu ya. Oke, jadi kita ingat bahwa kita mempunyai sinus A ditambah B. Oke, itu apa? Itu adalah sin cos sin ya, sin cos cos sin. Oke. Tapi di sini kalau tambah maka di sini tambah gitu dong ya. Oke, begitu pula dengan yang rumus A sin A kurang B ya. Maka menjadi sin cos sin juga nih. Sin cos sin. Nah, jadi di sini kurang karena sini kurang gitu ya. Kosin kan dia ngikut. Nah, sekarang masalahnya adalah mungkin ini saya copy dulu biar nanti bisa mudah gitu ya. Oke, saya copy ke sana. Nah, gitu. Oke. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya ini kita tambah? Oke, kita tambah ya. Nah, maka berarti kita dapat apa nih? Kita dapat sin A tambah B ditambah dengan sin A kurang B. Oke. Ini sama dengan apa nih? Oke, ini kalau barang yang sama dijumlahin jadi 2 biji dong ya. Ya. 2 sin A cos B. Ini 1 plus 1 min dikurangin ditambah hasilnya jadi kurang kan? Jadi 0 ya. Nah, jadi begini. Kalau kita tulis yang bagus, maka dapat 2 sin A cos B itu adalah sin jumlah ditambah dengan sin selisih. Nah, begitu ya. Semua kali setengah maka diperoleh rumus sin A kali cos B itu adalah setengah dari sin jumlah ditambah dengan sin selisih. Nah, gitu ya. Oke, biasanya saya kalau tulis itu disingkat nih jadi begini. Sin kali cos itu adalah setengah dari sin jumlah ditambah dengan sin selisih. Nah, begitu. Ya, ini bentuk kode gitu ya biar lebih singkat. Nah, sekarang yang ini nih. Bagaimana kalau kita kurangin gitu ya. Oke, bagaimana kalau ini kita kurangin gitu ya. Maka ini akan diperoleh sin A tambah B. Ini kita kurangin dengan sin A kurang B gitu ya. Oke. Ini barang yang sama kalau dikurangin hasilnya 0. Sekarang min ketemu min kan jadi plus. Barang yang sama jadi 2 biji ya. Oke. Sin B. Nah, kalau kita tulis yang bagus maka jadi begini nih. 2 cos A sin B itu hasilnya sama dengan sin jumlah dikurangin dengan sin selisih. Nah, begitu. Oke, kalau kita bagi 2 maka kita peroleh rumus cos A dikali dengan sin B itu hasilnya adalah setengah dari sin jumlah dikurangin dengan sin selisih. Nah, kalau ditulis singkat biasanya sih saya nulisnya gini. Kosin itu adalah setengah dari sin jumlah dikurangin dengan sin selisih. Nah, begitu ya. Oke, kita telah berhasil mendapatkan 2 buah rumus perkalian trigonometri. Nah, sekarang bagaimana dengan rumus perkalian trigonometri lainnya? Oke, kita sadar bahwa ini kan kita dapatnya dari rumus sinus. Kalau rumus kosinus bagaimana? Nah, begitu kan? Oke, sekarang kita akan coba untuk yang rumus kosinus. Oke. Jadi kita tahu bahwa kosinus A plus B itu adalah cos sin ya kan? Cos sin. Oke. Tapi kalau kosinus kalau tambah maka di sini kembali jadi kurang ya, berlawanan gitu ya. Nah, lalu cos A kurang B bagaimana?
Oke, sama ya, cos sin sin juga ya. Cos cos sin. Oke. Kalau di sini kurang, maka di sini tambah karena kosinus berlawanan gitu ya. Nah, ini saya copy biar bisa langsung dapat sebelah sana juga. Oke. Jadi saya tidak tulis 2 kali. Oke, maka sekarang apa yang terjadi kalau ini kita tambah gitu kan? Nah, apa yang terjadi kalau ini kita tambah gitu ya? Maka akan diperoleh kosinus A tambah B ditambah dengan kosinus A kurang B. Sedangkan di sini dua barang yang sama kalau dijumlahkan hasilnya jadi 2 biji dong ya. 2 biji. Tapi ini satu negatif, satu positif barang yang sama. Kalau dijumlahkan jadi 0. Oke, kalau ini kita tulis yang bagus maka jadi 2 kali kosinus A cos B itu adalah sama dengan kosinus jumlah ditambah dengan kosinus selisih. Nah, gitu ya. Atau kita kalikan setengah semua, maka diperoleh kosinus A kosinus B sama dengan setengah dari kosinus jumlah ditambah kosinus selisih. Nah, begitu ya. Nah, kalau ditulis yang singkat berarti apa nih? Oh, ini sebaiknya pakai warna merah saja karena sudah rumus kita. Oke, ganti merah. Oke. Kalau kita tulis yang singkat jadi gimana nih? Jadi apa? Cos kali cos itu adalah setengah dari cos cos jumlah ditambah dengan cos selisih. Nah, begitu ya. Oke, sebelah sana ini juga sama ya. Apa yang terjadi kalau kita ngapain? Kurangin ya. Oke, kita kurangi. Oke, dikurangin maka ini jadi apa nih? Kosinus A ditambah B dikurangin dengan kosinus A kurang B. Oke. Ini kurang barang yang sama dikurangin hasilnya jadi 0 ya. Sekarang ini minus lalu dikurangin positif jadi min. Jadi min 2 dong ya. Min 2 biji gitu ya. Nah, jadi min 2 biji. Maka kalau kita tulis yang bagus jadi begini. Cos jumlah dikurangin dengan kosinus selisih. Nah, apa yang terjadi kalau ini kita semua bagi negatif 2? Oke. Maka jadi apa? Oke. Maka menjadi sin A dikali sin B itu menjadi negatif setengah kosinus apa? Jumlah dikurangin dengan kosinus selisih. Nah, oke, jadi kalau ditulis dalam rumus singkat jadi apa nih? Sin kali sin itu adalah negatif setengah dari cos jumlah dikurangin dengan cos selisih. Nah, gitu. Jadi khusus untuk sin kali sin dia ada negatif ya. Nah, jadi itu yang perlu dihafal aja sih. Oke, jadi kita telah berhasil memperoleh 4 buah rumus. Oke, apakah itu? Oke, rangkuman ya. Warna ungu. Oke, rangkuman. Jadi apa? Kita punya rumus sin cos sama cosin, gitu ya. Lalu kita juga punya rumus cos cos sin sin, kan gitu ya. Sin cos cosin, cos cos sin sin. Oke, jadi ini apa ini? Ini adalah setengah dari, ya kan? Karena sin cos ini kan dari hafalan apa? Dari hafalan sin cos cosin kan? Sin cos cosin ini berarti milik punya sin ya. Oke, tapi sin cos ini duluan disebut. Maka ini adalah sin jumlah ditambah dengan sin selisih. Kalau belakangan sebut berarti kurang. Dikurangin gitu ya. Kalau cos cosin ini kan hafalan cos ya. Berarti ini sama dengan apa? Setengah dari cosnya ya. Karena ini duluan sebut, maka jadi tambah ya. Nah, jadi kan hafalan ini kan cos sin sin. Cos duluan disebut, maka jadi tambah. Nah, sedangkan kalau sin ini belakangan disebut ya, belakangan disebut. Jadi cos sin sin. Jadi dia belakangan sebutannya. Maka setengah dari cos jumlah dikurangin dengan cos selisih. Khusus untuk sin kali sin perlu apa?
penuh negatif. Nah gitu ya. Jadi kita telah berhasil memperoleh 4 rumus yang cukup spesial ini gitu. Oke, sekarang penerapannya bagaimana nih? Oke, coba kita lihat contoh. Oke, kita lihat soal nyatakan sebagai jumlah atau selisih sinus atau kosinus dan sederhanakan jika mungkin. Oke, jadi ini adalah rumus perkalian. Oke. Maka kita ingat bahwa ini akan jadi sama dengan 2 kali. Nah, sekarang ini sin kali cos ini apa? Kan hafalannya kan sin cos kosin. Sin cos kosin. Sin cos duluan disebut. Maka ini berarti setengah dari sin jumlah ditambah dengan sin selisih. Oke. Maka ini coret, maka jadi sin jumlah tambah sin selisih. Berarti sin jumlah maksudnya adalah di jumlah ya, itunya apa? Derajatnya ditambah dengan sin selisih, maksudnya adalah sudutnya itu dikurangin. Dikurangi begitu ya. Oke, lalu kita hitung nih. Jadi berapa nih? 180. Oke, ditambah dengan sinus berapa ini? 30 ya. Oke, 30. Nah, ini kan kita sudut istimewa ya. Sinus 180, 0 lah ya. Oke, sinus 30 setengah. Jadi kalau dijumlah hasilnya setengah. Nah, ini sudah bentuk sederhana gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat yang B. Oke, yang B ini adalah dia tanyanya sinus 165 derajat dikali dengan sinus 45 derajat. Oke. Nah, coba kita menggunakan rumus perkalian. Oke ya. Maka ini akan jadi apa nih? Oke, ini akan menjadi, ini apa nih? Sin. Sin itu hafalan apa sin itu? Sin kan hafalan dari cos ya. Cos itu kan cos sin. Nah, kan ada sinnya kan? Oke, tetapi sinnya itu belakangan disebut. Oke kan, cos sin. Cos sin. Sin belakangan sebut. Maka jadi setengah. Ingat, kalau khusus sin ada negatifnya. Oke. Hafalan dari cos tapi belakangan sebut. Jadi cos jumlah dikurangin cos selisih, begitu ya. Nah, maka maksudnya apa nih cos jumlah? Maksudnya kosinus apa? Sudutnya dijumlah. Jadi 165 ditambah 45 derajat. Dikurangi dengan kosinus selisih, maksudnya adalah sudutnya dikurangin. Oke, dikurangin. Nah, begitu. Nah, ini berarti jadi apa nih? Negatif setengah. Oke, ini kosinus berapa nih? 210 ya. Oke, dikurangin dengan kosinus apa nih? 120 ya. Nah, oke, ini kan sudut istimewa kan? Oke, kosinus 210 berarti 180 tambah 30 sama aja dengan kosinus 30. Kuadran 3 kosinus negatif. Oke, ini kosinus 120 berarti 180 kurang 60 ya. Berarti kosinus 60 nih. Tapi kurang 2 negatif, berarti negatif ketemu negatif begitu ya. Nah, oke, maka kita hitung hasilnya menjadi apa nih? Kosinus 30 kan setengah akar 3 ya. Min ketemu min jadi tambah. Kosinus 60 kan setengah ya. Oke, maka ini tinggal kita kali masuk. Min kali min, negatif kali negatif positif ya. Setengah kali setengah 1/4. Jadi 1/4 akar 3. Negatif kali positif negatif. Setengah kali setengah 1/4. Negatif 1/4. Atau bisa kita tulis jadi begini nih. Oke, saya pikir ini sudah sangat sederhana. Oke, kita coba lihat contoh berikutnya. Oke, jadi ini pertanyaan apa nih? Pertanyaan adalah cos kali cos. Oke, cos itu hafalan dari apa? Cos sin hafalan dari cos. Ini berarti adalah setengah dari, tapi cos kan duluan disebut ya. Cos sin duluan, berarti tambah ya. Berarti kosinus jumlah ditambah dengan kosinus selisih. Oke, berarti tinggal kita hitung aja nih. Oke, kosinus dari jumlah berarti x tambah y, kita tambahin dengan x kurang y, begitu ya. Ditambah dengan cos selisih. Oke, jadi sudutnya dikurangin. X tambah y dikurangin sama barang ini, berarti minnya kali masuk. Min x tambah y. Oke, ingat ya, minnya kali masuk.
Oke, kurung tutup. Oke, maka berarti ini jadi setengah dari kosinus X tambah X 2X, Y tambah negatif Y jadi 0, jadi 2X. Oke, ditambah dengan kosinus, ini kalau dikurangin X kurang X 0 ya, Y tambah Y 2Y, kosinus 2Y gitu ya. Nah, ini setengah ini tidak bisa dikali masuk ke dalam sudut ya. Ingat, yang di luar tidak bisa kali masuk sudut. Apa yang terjadi di sudut, ya terjadi di sudut, tidak di luar gitu ya. Ini setengah kan dari luar. Oke, jadi saya pikir ini sudah sangat sederhana gitu ya. Oke, kita akan coba lihat soal berikutnya. Oke, soal berikutnya ini adalah ND 4 kali sin bla 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 kali cos bla bla bla. Oke, kalau kita pikir ini adalah sin kali cos. Sin cos kosin. Oke, berarti itu adalah hafalan sin. Oke, maka ini akan menjadi 4 dari soal, lalu kali setengah kurung buka. Oke ya. Sin cos kosin berarti hafalan sin duluan sebut. Berarti sin tambah sin dong ya. Sin jumlah ditambah dengan sin selisih. Nah, begitu. Oke, 4 kali setengah kan 2 ya. Oke. Sin jumlah maksudnya apa? Maksudnya adalah sudutnya jumlahin. Jadi Pi ditambah X ditambah Pi dikurangin X. Oke. Lalu ditambah dengan sin selisih. Maksudnya sudutnya dikurang. Jadi Pi ditambah X dikurangin. Oke, minnya kali masuk. Maka jadi min Pi tambah X. Oke. Nah, kurung tutup. Maka jadi 2 kali. Ini kalau kita hitung jadi sin apa nih? Oke, ini akan menjadi sin Pi tambah Pi jadi 2 Pi. X kurang X kan 0 ya. Oke. Ditambah dengan sin apa nih? Pi kurang Pi 0 ya. Jadi sin 2X. Oke, sin 2Pi itu berapa? Sin 2Pi itu adalah 0 ya. Jadi 0 ditambah sin 2X. Berarti sama dengan 2 kali sin 2X dong ya. Ini 2X tidak bisa dikali masuk ya. Karena ini sudut, ini luar. Tidak bisa. Oke, saya pikir ini sudah sangat sederhana. Oke, maka berarti kita sudah selesai mendapatkan jawabannya. Maka kita lihat yang berikutnya. Oke, kita lihat soal nomor 2. Tentukan nilai dari 5 kali sin. Oke, berarti ini adalah apa nih? Rumus sin ya. Oke, mungkin kita tulis soal terlebih dahulu. Jawab ya. Oke. Lalu ini sin 7,5 derajat ya. Oke. Maka ini karena rumus sin kali sin. Oke, ini 5-nya kan dari soal. Oke, berarti sin kali sin kan ada negatif setengah gitu ya. Oke. Apa nih? Cos sin hafalan dari cos. Tapi sin sebutnya belakangan. Berarti cos jumlah kurang cos selisih. Cos jumlah kurang cos selisih. Nah, gitu ya. Nah, maka ini jadi apa nih? Ini dikalikan jadi negatif 5/2. Sedangkan ini di dalamnya jadi kosinus jumlah. Berarti sudutnya dijumlah. Maksudnya 12,5 derajat ditambah dengan 7,5 derajat. Dikurangin dengan kosinus selisih. Sudutnya dikurangin. Oke. Dikurangin dengan 7,5 derajat. Nah, maka kita ngitung nih. Oke, ini jadi kosinus berapa nih? Kalau dijumlahkan 120 ya. Dikurangin dengan kosinus, ini kalau dikurangin hasilnya berapa nih? 105 ya. Betul ya? Oke, 105 derajat. Oke, maka ini kan sebenarnya adalah sudut istimewa ya. Oke, jadi ini koordinat 2, 180 kurang 60. Berarti kosinus 60 koordinat 2 kosinus negatif. Lalu ini 180 kurang 75. Jadi ini adalah kosinus 75 derajat. Oke, koordinat 2 negatif. Jadi min ketemu min jadi plus. Nah, gitu ya. Berarti kita harus mencari kosinus 75 derajat gitu ya. Oke, atau ada yang sudah hafal? Oke, jadi kalau sudah hafal tinggal tulis aja. Oke, kosinus 60 kan setengah ya. Jadi negatif setengah ditambah dengan apa nih? 1/4. Oke, akar 6 dikurangin akar 2. Oke ya. Oke. Jadi ini kita jabarkan dulu deh. Oke, jadi apa nih? Jadi min setengah tambah 1/4 akar 6
dikurangin 1/4 akar 2. Oke, kalau kali masuk maka jadi apa nih? 5/4 dikurangin dengan 5/8 akar 6 ditambah dengan 5/8 akar 2. Oke, jadi saya pikir ini sudah cukup sederhana. Jadi begitulah jawabannya. Oke, jadi saya pikir cukup sekian. Jadi ini materi kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.